Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Di tengah program vaksinasi COVID-19 yang telah dimulai di tanah air, ada kabar membanggakan datang dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terpilih menjadi salah satu co-chairs atau ketua bersama dari COVID-19 Vaccine Advance Market Commitment atau COVAX AMC Engagement Group. COVAX AMC EG merupakan forum internasional untuk menjamin akses vaksin COVID-19 yang merupakan program Badan Kesehatan Dunia atau WHO. COVAX dirancang untuk memberi manfaat bagi semua negara yang berpartisipasi, terutama bagi 92 negara yang memiliki akses terbatas mendapat vaksin COVID-19. Menteri Retno menjadi ketua bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia. Dini hari 13 Januari 2021, kami mendapatkan kabar dari Gavi, The Vaccine Alliance melalui PT RI Jenewa, bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia telah terpilih menjadi salah satu co-chairs COVAX AMC EG. Pemilihan co-chairs telah diselenggarakan secara virtual atau melalui e-voting di Jenewa dengan tenggat waktu sampai 8 Januari 2021 tengah malam waktu Jenewa dan diumumkan pada 12 Januari malam waktu Jenewa yang berarti dini hari 13 Januari waktu Jakarta. Alhamdulillah teman-teman, dalam pemilihan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia mendapatkan suara terbanyak, yaitu 41% dari total suara yang masuk. Suara terbanyak kedua diperoleh oleh Menteri Kesehatan Ethiopia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Bu Retno. Siang Mbak Vera, apa kabar? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah baik, semoga Ibu juga sehat ya Bu. Bu Retno, tentunya kami mengucapkan selamat kepada Bu Retno atas terpilihnya Ibu sebagai salah satu co-chairs dari COVAX AMC Engagement Group. Kalau boleh diceritakan lagi nih Bu, berapa negara sebetulnya yang ikut voting dalam pemilihan tersebut dan berapa suara yang berhasil Ibu peroleh sehingga akhirnya terpilih? Oke, jadi pertama terima kasih atas ucapan selamatnya, dan ini tentunya merupakan tanggung jawab yang berat yang harus ditunaikan secara sebaik mungkin. Saya ingin cerita sedikit bahwa ada yang dinamakan COVAX AMC Engagement Group. Nah, ini ada dua pilarnya. Pilar yang pertama adalah mewakili, ada satu co-chair yang mewakili negara maju, dan sudah terpilih adalah Kanada. Nah, dua co-chairs yang lainnya adalah mewakili negara berkembang. Ada 92 negara yang masuk di dalam kelompok AMC 92, AMC 92. Dan negara-negara inilah yang melakukan voting untuk menunjuk co-chairs yang mewakili negara berkembang. Nah, dari perolehan suara, alhamdulillah Indonesia mendapatkan suara yang terbanyak, yaitu 41% dari suara yang masuk adalah untuk Indonesia. Sementara co-chair satunya lagi dari kelompok negara berkembang, yaitu Menteri Kesehatan Ethiopia yang memperoleh suara 33%. Baik, nah lalu masyarakat kita kan tentu ini masih banyak Bu yang belum tahu mengenai COVAX AMC. Boleh sedikit dijelaskan mengenai apa itu COVAX AMC dan arti pentingnya dalam upaya dunia menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jadi untuk mudahnya begini, kita kan selama ini melakukan upaya untuk mengamankan komitmen dari sisi bilateral, dari jalur bilateral. Oleh karena itu kita menjalin komunikasi dengan banyak pengembang tapi melalui bilateral langsung.
Tetapi ada satu track lagi yang sangat penting bagi dunia, yaitu penyediaan vaksin secara multilateral. Nah, ini yang dihimpun oleh Gavi, oleh WHO, oleh CEPI, jadi satu pool ya, paling gampangnya satu tempat untuk mengumpulkan vaksin, membiayai pendistribusiannya nanti dengan satu tujuan utama, bahwa semua negara di dunia akan mendapatkan vaksin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana negara-negara berkembang dan least developed countries akan dapat memperoleh jaminan akses terhadap vaksin. Karena kalau dinilai atau dilihat dari kemampuan misalnya, mungkin mereka tidak akan dapat mengadakan vaksin itu secara bilateral. Nah, oleh karena itu, kelompok negara berkembang yang disebut AMC 92 ini kemudian dibentuk, dan dari pool yang dibentuk tadi, negara-negara berkembang ini dijanjikan untuk mendapatkan vaksin secara gratis, besarannya mulai dari 3 sampai 20%. Kenapa ada besaran ini? Semuanya akan sangat tergantung dari jumlah vaksin yang dapat dihimpun dan pendanaannya. Nah, jadi ada satu co-chairs yang mewakili negara maju, ada 2 co-chairs yang mewakili negara berkembang. Nanti kita akan ketemu di dalam forum yang namanya COVAX AMC Engagement Group. Dan yang menarik adalah tiga-tiganya perempuan. Nah, pertanyaan tadi adalah apa sih manfaatnya buat Indonesia? Jadi ini manfaatnya tidak hanya untuk Indonesia tetapi untuk dunia, karena kita bicara memang dari track multilateral. Pertama, untuk Indonesia pastinya adalah kepercayaan. Kepercayaan dunia, kepercayaan negara berkembang kepada Indonesia, dan ini nilainya tidak tergantikan, dalam arti tidak bisa diukur dengan angka, kepercayaan kepada Indonesia ini. Yang kedua, tentunya ini merupakan sebuah tanggung jawab besar. Bagaimana leadership Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang untuk memperoleh kesetaraan akses terhadap vaksin dunia. Ini tantangan yang sangat besar sekali. Dan tentunya pada saat kita bicara mengenai negara berkembang, kita bicara mengenai kepentingan kita juga. Nah, selain kesetaraan akses memperoleh vaksin, maka pertanyaan berikutnya adalah masing-masing dari negara berkembang akan memperoleh berapa persen dari penduduknya. Jenis vaksinnya apa? Kapan? Kemudian infrastrukturnya bagaimana dari masing-masing negara berkembang. Nah, itu yang akan kita bawakan di dalam pertemuan yang Indonesia akan menjadi salah satu co-chairs-nya. Kemudian yang ketiga, dengan kita berada di situ berarti kita memahami seluk-beluk dinamika, tantangan, solusi dari vaksin global ini. Yang tentunya dengan pemahaman yang lebih baik itu dapat membantu kita di dalam negeri kita, di dalam merencanakan atau dalam rangka mengelola bagaimana kita bisa menangani pandemi ini secara lebih cepat. Jadi sekali lagi, manfaat buat Indonesia jelas, tetapi pada saat yang sama, Indonesia akan berusaha berkontribusi melalui leadership-nya sebagai co-chairs untuk mewakili negara-negara berkembang lainnya. Baik, Bu Retno, kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana upaya Indonesia dalam penyediaan vaksin bagi masyarakat di Indonesia, karena kita membutuhkan 60 sampai dengan 70% masyarakat Indonesia yang harus divaksinasi. Dan apakah ada timbal baliknya dari peran Ibu sebagai co-chairs di dalam AMC ini? Tapi dijawab nanti Ibu usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan perbincangan bersama Ibu Retno Marsudi. Ibu, Indonesia ini butuh melakukan vaksinasi kurang lebih 60 hingga 70% dari penduduk Indonesia untuk bisa mencapai herd immunity. Nah, saat ini berapa stok vaksin yang sudah diamankan oleh Indonesia? Oke, jadi saya ingin bicara dari 2 track. Pertama adalah track bilateral yang selama ini kita lakukan dan sering didengar oleh para pemirsa, bahwa kita melakukan kerjasama melalui track bilateral, misalnya dengan Sinovac, kemudian dengan AstraZeneca, kita sudah amankan juga 50
juta dari AstraZeneca, kemudian dari Novavax menjelang akhir tahun juga kita sudah amankan komitmennya, komitmen suplainya untuk 50 juta. Sekarang kita menjalin komunikasi, sedang bernegosiasi Pak Menteri Kesehatan untuk pengadaan dari Pfizer. Jadi dari Sinovac, dari AstraZeneca, dari Novavax, dari Pfizer, dari Sinovac sekitar 130-140 juta. Kalau Pfizer katakanlah 50 juta, berarti tinggal ditambahkan 130 atau 140 plus 150. Sekali lagi yang sudah kita secure 130 atau 140 plus 100 adalah 240. Pfizer sedang dalam negosiasi. Jadi saya tidak berani untuk mengatakan berapa nanti akan akhirnya angka perolehannya. Itu dari track bilateral. Nah, sekarang kita masuk ke track multilateral yang berkaitan dengan Gavi, dengan WHO dan sebagainya, dengan COVAX. Di track multilateral, negara-negara berkembang AMC 92 termasuk Indonesia dijanjikan akan mendapatkan vaksin mulai dari 3% sampai 20% dari jumlah penduduk. Nah, pertama memang mulai dari 3%. Ini belum dijalankan ya, tetapi hitungannya mulai dari 3%. Kenapa mulai dari hitungan yang kecil? Karena semuanya akan sangat tergantung pada ketersediaan vaksin di dunia ini. Nah, tetapi dari laporan paling tidak Dirjen WHO pada tanggal 8 Januari kemarin mengatakan tampaknya perkembangannya cukup bagus karena vaksin yang akan dihimpun oleh WHO, Gavi, COVAX ini adalah 2 miliar vaksin. Tampaknya perkembangannya bagus dan Dirjen WHO mengatakan cukup optimis negara-negara berkembang ini dapat memperoleh sampai 20%. Nah, dari statement Dirjen WHO ini berarti kita menghitung kalau 20% kali penduduk kita katakanlah 260 juta dikali 2 dosis, maka perolehannya adalah lebih dari 100 juta dosis. Jadi sekali lagi yang sudah kita secure, sudah ada angkanya tadi, plus negosiasi-negosiasi yang sedang kita jalankan. Insya Allah jumlahnya akan mencukupi apa yang kita perlukan. Dan kita beruntung karena kita termasuk satu dari negara yang bergerak dari awal cepat sekali. Karena kalau kita tidak bergerak cepat pada saat itu, belum tentu pada titik ini kita sudah mendapatkan komitmen-komitmen seperti itu karena semua berebut. Baik, kita harapkan juga proses distribusi dan vaksinasinya berjalan sesuai dengan rencana begitu ya. Rencananya kan berjalan selama 12 bulan. Nah, kemudian kalau kita kembali terkait dengan COVAX ini, Bu, sebetulnya apa agenda utama yang hendak dicapai dari kepemimpinan Ibu di COVAX AMC-IG? Dan seberapa optimis terkait dengan target-target tersebut sebetulnya untuk dicapai? Jadi tujuan utamanya, jadi misi utamanya adalah agar akses atau kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara itu dapat terpenuhi. Sekali lagi, kepemimpinan Indonesia tidak hanya membawa suara Indonesia, tetapi kita membawa suara semua negara berkembang. Disitulah kepemimpinan Indonesia akan dilihat. Pada saat tujuan utama yaitu kesetaraan akses untuk semua negara terhadap vaksin sudah terpenuhi, kemudian turunannya adalah hal yang lebih detail. Dalam artian jenis vaksin yang akan diperoleh masing-masing negara seperti apa, jumlahnya nanti akhirnya berapa presentasinya, kemudian timelinenya kapan. Karena di awal-awal dikatakan bahwa vaksin multilateral ini baru akan dapat tersedia pada kuartal ketiga, kuartal 4. Tetapi dengan perkembangan yang cepat, yang positif, maka dari Jenewa sudah kemudian mulai menyuarakan bahwa kemungkinan di kuartal kedua vaksin multilateral ini sudah tersedia. Siapa tahu nanti perkembangannya positif lagi sehingga pada akhir kuartal pertama 2021 vaksin multilateral ini sudah dapat diperoleh. Plus tentunya kesiapan negara berkembang masing-masing dalam infrastruktur logistik yang tidak mudah. Baik, tentunya ucapkan selamat bertugas dan sukses selalu Ibu sebagai co-chairs dari MNC Commitment
Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang, Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.